Oke, balik lagi dengan gue Android guys. Kali ini gue mau bikin tutorial karena udah lama banget nggak bikin tutorial. Tutorial kali ini adalah bagaimana menggunakan prompt dengan benar. Dan emang juga banyak requestan dari beberapa temen di FB dan IG soal hal ini. Jadi mereka tuh bingung. Bang, gimana sih cara bikin ini, Bang? Bang, gimana sih supaya caranya bisa pose kayak gitu bang. Bang gimana sih biar bajunya itu warnanya sesuai apa yang kita mau bang. Nggak belang-belang gitu bang. Oke, di sini kita akan kasih tahu caranya. Langsung aja. Oke, di sini kita udah masuk ke Yodayo ya. Bisa dilihat. Yang pertama kalian lakukan adalah jangan langsung kalian ketik promptnya atau negatif promptnya. Kalian ke bawah dulu. Bawah ke pengaturannya. Yang pertama di bagian steps ya, karena ini yang bagian paling atas ini kan ada DPM plus 1M karas ya. Cukup ini aja, nggak usah diganti yang lain, itu udah bagus. Dua, masuk ke bagian step. Nah di bagian steps ini ada pilihan 1 sampai 150. Nah rekomendasi aku adalah kalian masuk ke 100 steps ya. Nah yang scale dimin aja, sheet juga dimin aja. Lanjut ke canvas. Canvas size-nya kalian mau terserah, mau bikin yang udah ada nih normal landscape atau normal portrait. Kalau saya lebih ke custom, saya ganti jadi 11024 1024 ya, dan 512 diganti jadi 600. Ini settingan saya yang biasa. Lanjut ke, oh iya, ada yang tahu sheet ini tuh bisa kalian lihat. Oke, sheet ini gunanya untuk menggenerate image yang pernah kalian gunakan dan dikunci oleh dia. Kalau kita klik ini adalah fungsinya untuk mengunci gambar yang telah kalian buat. Nah, kita minus 1 aja. Udah semua di sini, lanjut ke bagian negatif prompt dulu ya. Negatif promptnya kita ambil di spellnya. Ketik bed aja. Cari bed hand V5. Jangan lupa bed prompt. Udah cukup. Selanjutnya baru ke bagian promptnya. Biasanya gue lebih suka itu untuk bagian efek dari fotonya gue taruh bawah. Nah yang atas ini buat bagian gambarnya, gambar karakternya. Misalnya gue mau buat karakter itu berhijab, ya gue bikin seperti ini, kurung 3 kali, tutup, lalu koma, menghijab, full hijab, cross hijab. Lanjut kita enter, lalu kita berikan kode break pada promptnya. Kita enter lagi. Nah di bagian ini kita baru bikin bajunya. Misalnya mau pink jacket, lalu shirt long sleeve. Nah gue kasih tahu dulu ya, long sleeve ini adalah lengan panjang, shirt ini adalah kaos. Nah di bagian hijab kita kasih warna putih, white hijab. Lanjut kita
ketikkan break. Nah, fungsinya break ini adalah untuk menghentikan atau sebagai kode berhenti. Jadi si AI ini pada saat kita membuat kode break, dia langsung paham dan mengenali kode itu bahwa dia harus berhenti menggambar. Jadi putih, misalnya kita tulis white hijab, terus jaketnya kita tulis pink hijab, tapi kita nggak pakai break. Nah, akhirnya warna putih dari hijabnya itu bakal turun ke jaket, jadi belang-belang jaketnya. Kita coba dulu ya. Ini cara benar untuk membuat gambar menjadi lebih bagus. Kita kasih long skirt. Oke. Long skirt stand up. Koma. Oke, satu lagi nih yang mau gue kasih tahu. Kenapa di sini ada kurung 3 kali, ada kurung 2 kali, ada yang nggak pakai kurung, ada mungkin kurung 1 kali nih di masterpiece-nya. Gue kasih tahu ya. Jadi tuh kalau misalnya nggak ada kurung itu adalah nilai 1. Nilai 1 di Stable Diffusion atau di Yodayo. Kalau di Yodayo sebenarnya bukan nilai 1 sih, lebih ke nilai 0,7. Dia tuh nilainya 0,7. Jadi kalau kita tambahin lagi jadi kurung 1, jadi 0,7 ditambah 0,7, jadi 1,4. Beda ya nilai Yodayo sama Stable Diffusion. Kalau Stable Diffusion itu nilainya 1 tanpa kurung. Kalau kurung 1 dia nilainya jadi 2. Oke, ngerti? Lanjut. Cukup kayak gini ya. Nah, di sini bagian ini baru kita buat biar lebih bagus lagi. Ntar nih gue nggak bikin, gue pengen coba nggak bikin kualitasnya dulu ya, gue mau langsung standar aja. Oke. Loranya gue biasa make Taiwan, tapi di angka strength 5. Oke, kita coba generate ya. Sebenarnya semua kode yang ada di Stable Diffusion dan Yodayo itu sebenarnya hampir sama, cuman ada beberapa yang membedakannya di loranya. Jadi loranya ada yang di rename di Yodayo-nya. Ya, Yodayo kan jiplak ya. Nah, jadi kan seperti ini kira-kira guys. Lumayan kan? Nah, ada minusnya nih. Lihat di bagian perutnya itu dia kelihatan. Gimana cara nutupinnya? Itu gampang banget. Kita masuk ke bagian negatif prom. Kita ketikkan bear belly bear belly ya, bear belly. Kita kurung aja 2 sama bear tank, mungkin bear chest and bear breast. Fungsi dari ini adalah untuk menutup aurat dari karakter yang kita buat. Nah,
maksud bare belly, bare thigh, bare chest, bare breast itu maksudnya adalah bare belly itu telanjang perut, lalu bare thigh telanjang paha dan seterusnya. Kalian tahu lah, kalau nggak tahu cari di Google Translate. Lanjut, kita coba lagi generate. Oke. Jadi di perbedaannya di Stable Diffusion dan Yodayo itu cuman di angka kekuatan poin kurung 3 kurung 2 kurung 1. Nah, lihat, bagus kan? Oke, ada lagi satu nih yang lebih bagus. Kalian lihat backgroundnya tuh di belakang tuh kayak ngeblur burem gitu deh. Gimana sih caranya biar lebih realistik? Nah, kita mulai di bagian prom. Di best quality kita tambahin poinnya jadi 2 kali lipat. Kita gabungin aja ya. Kita tulis highly detailed face and skin realistic photo. Ini adalah prompt untuk membuat grafik lebih realistis di bagian karakternya dan fotonya. Lanjut, kita menggunakan LoRa detail. Ini dia. Strength-nya terserah kalian mau 7 atau saya saranin sih 7 ya. Jangan terlalu kuat juga jadi ntar jelek lebar. Sebentar, lihat bagian bibirnya kurang begitu detail. Lanjut, kita rubah di bagian detail eyes, kita tambahin detail lips, beautiful apa nih, face, smile, oke. Oke, lanjut. Nah, begitulah teman-teman. Kiranya, tapi di sini masih kelihatan sedikit. Caranya adalah kalau di negatif promnya dia udah nggak sensitif, udah bagus kan ya, tapi ya. Nah, kita hanya tambahin di sini aja nih di bagian bajunya, pink jacket, shirt, long sleeve. Kita tambahin di bagian shirtnya jadi close shirt. Oke. Shirt, lihat tangannya udah lumayan, mukanya udah realistik. Oh, satu lagi. Ada di tempat wisata. Sorry.
bahasa Inggris, harus bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia. Harus di. Nah di sini gue gunain translate Google Keyboard ya, jadi lebih mudah. Mall aja lah ya, mall yang besar. Mall yang ramai. Oke. Oh ya, kita nggak nambahin bagian dada ya, karena biar standar aja seperti itu. Kita coba. Nanti abis ini gue mau kasih tahu bagaimana cara pose menggunakan. Oke. Mantap jiwa. Sekarang guys, kita coba generate lagi. Ini lagi error nih Udayo-nya. Cukup. Lanjut. Kita belajar tentang pose atau gaya. Berarti ini kita hapus dulu ya, kita restart dulu deh, reload dulu. Oke, ini kita hapus aja. Terus aja kita nggak pakai Taiwanan. Kita hapus. Oke, cukup. Lanjut di atas juga. Yang kita ingin pelajari adalah bagaimana gaya dari karakter yang akan kita buat. Suaranya udah kedengaran belum? Tes. Oke. Misalnya nih, kita mau gaya dia duduk di kursi di sekitar kafe atau di dalam kafe. In cafe shop. Lanjut. Girl. Beautiful dress. Sitting on chair. Di depannya ada meja dan banyak meja, kursi. Settingannya belum kita rubah. Sorry. Ini udah bener sih. Bedanya satu lagi nih. Bedanya kalau kita gunain landscape, nih. Kita gunain landscape misalnya pas kita gunain landscape tuh yang beautiful. Nah, saat kita gunain landscape itu karakternya jadi nggak detail gitu, karena emang posisinya yang atau mungkin resolusinya yang jelek ya.
Nah, lihat di dalam kafe, ingat saya gunain prom di dalam kafe. Kenapa ada 2 perempuan? Karena kita menggunakan landscape. Dan juga di negatif promnya kita nggak tulis, nggak boleh ada lebih dari 1 orang. Jadi in cafe shop di dalam toko kopi. Nah ini 1 girl nih. Kenapa ada 2? Karena negatif promnya kita nggak buat, jadi nggak kekunci. Lanjut, beautiful Asian with beautiful dress, bener kan? Sitting on chair, duduk di kursi. In front him was a desk. Depan dia ada meja, dan banyak meja dan kursi di sekitar. Lihat, bener kan? Kalau kita di sini tulisnya 2 girl, 3 girl, 4 girl. Lihat bagaimana yang akan terjadi. Let's go. Lihat. Udah ini lagi error nih, guys. Nggak apa-apa, kita lihat aja di sini. Emang biasa kalau siang ini website Yodayo sering kejadian error. Entah mungkin banyak yang gunain atau apa, kita nggak tahu. Nah, ini dia yang disebut di dalam kopi ada 1 perempuan beautiful Asian dengan menggunakan dress yang cantik, lagi duduk. Di depannya ada table, ada meja dan kursi. Oke, kalau yang buat pose kayak yang lain-lain ya. Ini kan gue pose duduk ya. Gue bakal coba pose tiduran, sitting on chair. Kali ini gue mau buat pose dia tiduran atau rebahan di meja mungkin ya. Pertama gue tulis laying around on table guys. Oke, kita coba mudah-mudahan gak error. Nah, ini dia. Kayaknya dia bukan rebahan di meja, tapi dia rebahan di lantai. Oke, seperti ini kira-kira dia rebahan di lantai, guys. Kenapa dia rebahan posisinya seperti ini? Bukan tiduran, karena emang laying fungsinya untuk rebahan, bukan tiduran. Beda lagi kalau emang mau posisi tiduran. Kalau mau posisi di tiduran, misalnya gue mau kasih dia di ini jadi NSVW ya, tapi nanti gue blurin ya kalau emang ada yang gambar-gambar yang tidak sesuai. Ya gue tulis di sini bedroom ya. Lanjut ke ini gue hapus dulu. Tulis laying around on bed. Lanjut ke from above kita tulis 1,5. Kita gabungin sama laying. Apakah yang terjadi? Kita lihat. Oh sebentar. Kalau buat dia tiduran kita nggak menggunakan landscape, tapi kita menggunakan portrait ya. Lanjut.
Nah, lihat lihat bagaimana caranya dia tidur tuh seperti ini. Ya, biarpun masih ada yang bad form ya, kalian bisa otak-otak sendiri di negatif promnya nih, di bagian sini nih negatif prom yang saya gerakin. Nah, cukup jelas hanya menggunakan laying around on bed from above, kasih poin 1,5 lalu ditutup kurung. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih banyak. Nah, jadi kenapa gua nggak bikin tutorial Stable Diffusion, karena emang Stable Diffusion sama Yodayo 11-12. Bedanya Stable Diffusion menggunakan ada beberapa extension tambahan dan Yodayo hanya generate image aja. Tapi oke lah buat beginners dari kalian, oke lah buat orang-orang yang baru paham atau baru nyoba. Mungkin di part kedua gue bakal ngejelasin tentang Stable Diffusion dan extension open post atau Kenny. Gue lebih suka di Kenny sih daripada open post. Oke, bye bye. Jangan lupa subscribe dan like, guys. Terima kasih.